Menhan, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo konsentrasi memperkuat alutsista TNI kita. Ada apa? Ada apa? Saya yakin Bapak Ibu bisa membaca kondisi keadaan LCS di mana mengklaim bahwa 85% laut Cina Selatan itu adalah milik Cina, termasuk laut Natuna kita. Ya, ini tidak diterima oleh Republik Indonesia. Brunei juga menolak, menantang. Malaysia juga demikian. Akhirnya mau tidak mau Indonesia dipaksa oleh keadaan di bawah pimpinan Bapak Prabowo Subianto untuk memperkuat alutsista dan meregenerasi ulang, merecovery ulang seluruh peralatan militer yang sudah out of order. Sekarang beli dengan harga yang luar biasa, beli dari Rusia, beli dari Cina, beli dari Amerika, beli. Persiapan menuju penguatan Indonesia, karena memang tidak bisa tidak. Prabowo sudah membaca ke depan, sepertinya sulit untuk bisa mengelak dari harus mempersiapkan perlindungan yang total. Bisa jadi dunia akan menghadapi perang dunia ketiga. Dan apa persiapan Indonesia? LCS membara, Cina berhadapan-hadapan dengan Amerika Serikat, dengan Filipina, dengan Thailand, dengan Malaysia, bahkan dengan Indonesia, dengan Brunei Darussalam. Mereka tidak menerima, Jepang juga tidak menerima. Sekarang Australia ikut campur, dan juga Inggris ikut campur, ikut berpihak kepada Amerika untuk menghadapi Cina. Sudahlah krisis ekonomi yang berat yang dihadapi, peperangan yang tidak dapat tidak. Dan itu ada dalam hadis-hadis Nabi SAW. Nabi tidak merinci nama negara, Pak. Nabi tidak merinci kejadiannya apa, lika-liku kejadiannya apa. Nabi hanya mengatakan pada masa itu sangat banyak terjadi pertumpahan darah. Pada masa itu kelaparan merata di mana-mana. Pada masa itu kata Rasulullah, uang kertas menjadi tidak ada nilai dan harganya. Dan saat itu kalian kembali menggunakan emas. Sekarang emas coba lihat harganya melejit. 3 tahun yang lalu saya sudah peringatkan umat, di mana saya ceramah se-Indonesia. Di YouTube masih ada ceramah-ceramah saya itu. Bahkan di TV One 2018 saya pernah sampaikan bersama dengan Safi Antonio agar kita mulailah menabung dalam bentuk emas, karena ada isyarat Rasulullah ke situ. Sekarang harga emas sudah selangit, Pak. Oke, apa yang kami sampaikan terjadi, tapi ke depan intinya lebih berat. Kalau begitu persiapan kami ini apa, Ustaz? Kalau iya bencana-bencana alam sangat besar ke depan yang harus kami hadapi. Kalau iya peperangan di mana-mana terjadi, apalagi sekarang Bapak tahu, dalam kondisi ekonomi yang begini berat, Menhan, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo konsentrasi memperkuat alutsista TNI kita. Ada apa? Ada apa? Saya yakin Bapak Ibu bisa membaca kondisi keadaan LCS di mana mengklaim bahwa 85% laut Cina Selatan itu adalah milik Cina, termasuk laut Natuna kita. Ya, ini tidak diterima oleh Republik Indonesia. Brunei juga menolak, menantang. Malaysia juga demikian. Akhirnya mau tidak mau Indonesia dipaksa oleh keadaan di bawah pimpinan Bapak Prabowo Subianto untuk memperkuat alutsistanya dan meregenerasi ulang, merecovery ulang seluruh peralatan militer yang sudah out of order. Sekarang beli dengan harga yang luar biasa, beli dari Rusia, beli dari Cina, beli dari Amerika, beli. Persiapan menuju penguatan Indonesia, karena memang tidak bisa tidak. Prabowo sudah membaca ke depan, sepertinya sulit untuk bisa mengelak dari harus mempersiapkan perlindungan yang total. Bisa jadi dunia akan menghadapi perang dunia ketiga. Dan apa persiapan Indonesia? Apa persiapan Indonesia? Baik, kaum muslimin Arab Saudi, bagaimana kondisi Arab Saudi hari ini? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Arab Saudi, bagaimana kondisi Arab Saudi? Sampai hari ini Masjidil Haram, Masjid Nabawi masih sepi, betul tidak? Sampai hari ini merintih, menangis kita melihat kondisi Arab Saudi. Haji kemarin itu haji icak-icakan itu, hanya 10.000 orang yang bisa berangkat haji sedunia. Itu sudah sama dengan artinya terhalang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Dan inilah tahun-tahun yang dimaksud oleh Nabi SAW. Nanti di akhir zaman akan ada tahun-tahun di mana umatku terhalang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Dan itu kejadian sekarang. Pada masa itu kata Rasulullah, kalian akan kembali mengikuti orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Walaupun kalian melihat mereka memasuki lubang biawak, kalian ikut-ikutan memasuki lubang biawak.
Itu artinya apa? Umat Islam penguasa Mekah Madinah itu nanti akan mengikuti budaya Yahudi dan Nasrani, sebodoh-bodohnya mengikuti. Walaupun udah nggak masuk akal, kalian akan tetap ikut. Sekarang betul Pak, di zaman MBS anak muda bocor duit kok. Di zaman MBS ini semua yang dulu dilarang sekarang dia buka. Wanita dengan laki-laki sudah boleh saling bersaing di pasaran, sudah boleh ada di kasir-kasir, menjaga hotel, menjaga toko, sudah boleh bawa mobil sendiri, sudah boleh jadi sopir. Sekarang bioskop-bioskop 200-an bioskop lebih dibuka di kota-kota besar, bioskop-bioskop mewah dan canggih. Sekarang acara sepak bola, pertandingan segala macamnya sudah boleh wanita laki-laki tumpah ruah. Hotel-hotel sudah boleh dimasuki laki-laki wanita tanpa harus pakai surat nikah, silakan. Sekarang bahkan acara organ, musik-musik, mendatangkan penyanyi-penyanyi setan, penari-penari setan, penari-penari India, K-pop dari Korea didatangkan. Bahkan acara gulat MMA wanita kelas dunia yang hanya dengan segitiga bermuda saja dengan kacamata bertarung di depan puluhan ribu mata. Itu disaksikan di Arab Saudi. Innalillahi wa inna ilaihi. Ini di zaman si bocor MS kok. Dan sekarang lihat dampaknya apa yang terjadi Pak. Apa yang dapat terjadi? Mereka sudah sekarang keributan tidak terkira-kira terjadi di sana Pak. Kehancuran ekonomi juga dialami oleh Arab Saudi. Baru saja Uni Emirat Arab menobatkan Israel sebagai teman sejati, menyatakan menerima Israel dan eksistensinya. Sudahlah satu pulau kini. La ilaha illallah. Memang begitu, sunnatullahnya begitu. Nanti sampai-sampai ketahuan siapa yang benar-benar akan bela Palestina, itulah dia mukmin haqqan di akhir zaman. Baik, semuanya ini digambarkan. Ke depan kondisi kita memang sangat heboh dunia ini. Siapa yang paling banyak berperan di depan? Anak muda. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, Sayyidina Hamzah memulai perang Badar usianya berapa? Itu paman kandungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin seusia siapa? Berarti anak muda. Ke depan hamba-hamba Allah yang saya cintai, yang saya muliakan, berat yang paling banyak di depan adalah anak muda. Masih ingat fase kelima apa yang terjadi? Kalau begitu apa yang harus kami lakukan Ustaz? Ini yang harus dilakukan. Pertama, catat itu baik-baik, langsung lakukan. Pertama, kuatkan akidahmu, luruskan pemahamanmu tentang tauhid, mantap kokohkan imanmu. Yang pertama, ulangi, kuatkan akidahmu, luruskan pemahamanmu tentang tauhid, kokoh mantapkan imanmu. Itu langkah pertama. Caranya bagaimana Ustaz? Caranya bagaimana? Belajar. Kemana kami harus belajar? Nah, ini dia. Jangan belajar melalui YouTube. B, jangan belajar sendirian baca kitab, berisiko. C, kalau begitu cari ulama-ulama Rabbani yang lurus, rapatlah dengan mereka, bergurulah dengan mereka, tuntut dan minta kepada para ulama-ulama Rabbani yang lurus ini agar mereka menguraikan tentang akidah yang benar, tauhid yang benar di akhir zaman ini. Biasanya mereka akan memulai memperkenalkan Allah kepada kita, lalu menguraikan tentang la ilaha illallah, lalu menguraikan kepada kita tentang siapa itu Allah, bagaimana kita mengenal Allah, bagaimana kita menyembah Allah, dan seterusnya. Ulama macam ini selalu ada di setiap zaman, selalu ada di setiap negeri. Jangan dikatakan di Pekanbaru tidak ada. Ada. Ciri khas ulamanya bagaimana? Dijawab oleh Imam Syafi'i. Di akhir zaman, ulama yang harus kamu ikuti, ulama yang harus kamu dengar, ulama yang harus kamu patuhi, ulama yang harus kamu akrab dengannya adalah ulama yang paling dibenci oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang munafik. Baik orang munafik yang berkuasa ataupun ulama-ulama munafik yang lain sangat benci dari ulama ini. Cirinya bagaimana wahai syekh,
Wahai imam, kata murid-murid kepada Imam Syafi'i, cirinya adalah ujung-ujung tombak fitnah paling banyak dihantamkan kepadanya. Ujung-ujung tombak fitnah paling banyak ditujukan kepadanya. Itulah ulama yang harus kamu ikuti.